Dari tanah Cirebon yang kaya akan sejarah, peradaban Islam tumbuh dan menyebar luas melalui jejak agung Sunan Gunung Jati. Warisan keilmuan dan kebijaksanaan beliau menjadi akar dari peradaban yang terus hidup hingga hari ini. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon hadir sebagai pelanjut jejak tersebut. Sebuah universitas Islam berbasis siber yang memadukan nilai-nilai keislaman dan inovasi digital untuk membentuk generasi yang unggul, berakhlak, dan siap mendunia. Dengan 6 fakultas, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjawab tantangan digitalisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Setiap fakultas dirancang untuk melahirkan lulusan yang kompeten dan berintegritas. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjunjung tinggi prinsip interaksi yang konstruktif berdasarkan asas kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kami aktif menjalin kerjasama strategis dengan berbagai institusi riset, universitas terkemuka di dalam dan luar negeri, serta asosiasi pendidikan global untuk meningkatkan kualitas akademik dan daya saing universitas secara internasional. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon merupakan salah satu institusi pendidikan yang ada di tanah Cirebon. Kampus yang telah bertransformasi dari IAIN Syekh Nurjati menjadi UIN Siber Syekh Nurjati ini memiliki berbagai jurusan yang ditawarkan. Salah satunya yaitu jurusan Tadris Biologi. Sebagai program studi unggul, jurusan Tadris Biologi memiliki profil lulusan diantaranya sebagai pendidik biologi yang islami, asisten peneliti, pengembang bahan ajar, pengelola laboratorium, dan edupreneur. Jurusan Tadris Biologi menawarkan berbagai program unggulan yang dirancang untuk memperkaya pengalaman akademik dan mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan masa depan. Kawasan Cirebon, Jawa Barat telah dikenal sebagai destinasi religi bagi masyarakat Islam Indonesia. Sejumlah situs bersejarah cukup banyak ditemukan di daerah Pantura, Jawa Barat ini. Salah satunya adalah situs petilasan keramat Sunan Kalijaga, Kota Cirebon. Dari informasi yang didapat, petilasan Kalijaga ditemukan sekitar abad ke-7 Masehi. Situs petilasan keramat Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu peninggalan Sunan Kalijaga, Raden Mas Said. Tempat ini boleh dikatakan petilasan juga boleh, situs juga boleh kan. Nah, situs keramat makam keramat Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga berasal dari Demak, sehingga di sini lama sebelum Jawa Barat masuk Islam. Wali Songo, Wali 9 kumpul di Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Maka banyak makom wali di Cirebon kan. Salah satu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga satu makom itu bahasa Al-Quran. Makom itu ada tempat. Tempatnya Sunan Kalijaga menurut sejarah yang ada di saya ada 120 makom. Di sini kata penduduk di sini disebut pesarean. Kok pesarean itu apa? Pesarean itu kalau kata orang Cirebon tempat tidur. Buka mungkin kalau pesantren ada kelabunya, ada ranjangnya, ada spraynya. Keberadaan kawasan kera di situs petilasan keramat Sunan Kalijaga di Cirebon, Jawa Barat menyimpan misteri asal-muasal kedatangannya. Konon, kera-kera di komplek-komplek petilasan Sunan Kalijaga itu dulunya manusia yang dikutuk menjadi seekor kera. Diriwayatkan dari cerita turun-temurun, kera-kera yang mendiami jelmaan dari para santri pengikut Sunan Kalijaga. Disebutkan, jumlah monyet di situs keramat Sunan Kalijaga
berjumlah 100 ekor lebih. Jadi konon katanya monyet ini santrinya Sunan Kalijaga yang munafik. Dimana kalau orang munafik kan gitu, ya salah satu Sunan Kalijaga waktu itu hari Jumat sudah ada di masjid, lihat santrinya berkurang, dan itu nyuruh santri yang lain. Jadi akhirnya ketemu lagi asik cari ikan. Kata yang nyari itu dulu sudah ada di masjid. Ini aja nanti sampai sholat itu selesai. Tanya Sunan makhluk biasa seperti kita, cuma tingkatan beliau lain kan itu. Tingkatan wali itu dari yang disebut wali kekasih Allah. Itu satu kata satu ucapan dijabah sama Allah. Bagi Sunan Kalijaga yang sana, sungai kan Sunan Kalijaga marah di dalam hati, sekalipun orang lain gak dengar, Allah dengar. Sunan Kalijaga marah. Santri saya sifatnya kayak binatang, keluar dari sungai langsung keluar ekor, jadinya saya monyet. Makanya monyet di sini sifatnya kayak masih ada kayak sifat manusia gitu. Jumlahnya sendiri waktu di sini kan baru 35 tahun ya ini menggantikan api itu. Waktu itu masih 3 kelompok gitu. 3 kelompok, masing-masing kelompok kan ada pimpinannya. Nah, sekarang sudah 2 kelompok lagi. Itu kurang lebih 150-an lah. Banyak pengunjung bukan hanya dari kalangan orang awam yang berziarah di situs petilasan Sunan Kalijaga ini, tetapi banyak tokoh masyarakat juga yang berkunjung untuk berziarah dan mengetahui lebih dalam tentang situs petilasan ini. Selamat datang di kawasan petilasan Sunan Kalijaga Cirebon, sebuah tempat bersejarah yang bukan hanya menyimpan nilai spiritual, tetapi juga kekayaan ekologi dan keanekaragaman hayati. Ekologi kawasan ini didominasi oleh 3 tanaman utama. Bambu apel tumbuh rapat, menciptakan lorong alami yang sejuk. Pohon kesambi menyediakan buah dan daun yang menjadi sumber pakan satwa. Sementara pohon kapuk dengan serat halusnya menjadi ciri khas vegetasi tropis. Kombinasi ketiganya membentuk habitat yang mendukung kehidupan hewan di sekitar petilasan. Hewan paling menonjol di kawasan ini yaitu monyet ekor panjang. Populasinya mencapai sekitar 150 ekor, hidup berkelompok dengan struktur sosial yang kompleks. Aktivitas mereka beragam, seperti mencari makan, bermain, hingga berinteraksi sosial. Keberadaan monyet ini menjadi indikator keseimbangan ekosistem di kawasan petilasan. Monyet ekor panjang memiliki sistem reproduksi poligini. Betina melahirkan 1 anak setelah masa kehamilan sekitar 6 bulan. Anak monyet bergantung pada induknya hingga usia 2 tahun sebelum mandiri. Siklus ini menjaga keberlangsungan populasi yang kini berjumlah sekitar 150 ekor. Secara saintifik, monyet ekor panjang berperan penting sebagai penyebar biji. Saat mereka memakan buah mangga atau kapuk, biji yang jatuh membantu regenerasi tanaman. Hasil riset kami memadukan sains modern dan etnosains dalam mengamati perilaku monyet makaka SP. Secara biologi, kami menemukan struktur kelompok dengan hierarki dominansi yang jelas, di mana perilaku grooming menjadi stabilitas sosial. Dari segi kimia, pakan alami mereka yang kaya akan karbohidrat dan protein mencerminkan adaptasi ekologis terhadap sumber daya lokal. Secara fisika, kami mengamati biomekanika gerak yang efisien dan perilaku termoregulasi seperti mencari naungan. Yang terpenting yaitu secara etnosains, perilaku adaptif mereka juga terkait dengan interaksi budaya lokal seperti memanfaatkan sisa sesaji, menunjukkan harmonisasi antara satwa, alam, dan tradisi manusia. Sebagai penutup, kami mengutip Quran Surat Al-An'am ayat 38 yang mengatakan bahwa seluruh binatang di bumi ini adalah umat juga seperti kamu.
Ayat ini merupakan fondasi spiritual kajian etnosains kami yang menegaskan bahwa monyet yang kami teliti merupakan komunitas yang struktur, memiliki perilaku dan adaptasi yang selaras dengan temuan biologi. Ini mengajarkan kita untuk menghargai dan mempelajari tatanan hidup kita ciptaan Allah, sekaligus memperkuat kearifan lokal dalam memandang dan menjaga alam.